Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, ini lagi rame. Para pakar membahas bahwa Bitcoin itu bisa menembus 500.000 US dollar, teman-teman. Jadi kita akan membahas apakah ini mungkin terjadi. Kita akan membahas, ini lagi rame di Twitter. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin memang telah menjadi aset digital yang semakin populer dan sering disebut sebagai emas digital. Jadi salah satu alasan utamanya adalah karena sifatnya yang langka, kemudian tahan inflasi dan tidak terikat oleh kebijakan moneter suatu negara. Baru-baru ini, seorang pengusaha ternama dalam dunia keuangan kripto yang bernama Mike Novogratz, beliau adalah founder dan CEO dari Galaxy Digital. Ini mengemukakan pandangan yang cukup menggemparkan. Jadi menurutnya harga Bitcoin ini bisa mencapai 500.000 US dollar jika konsep strategis, cadangan strategis diterapkan di seluruh negara, teman-teman. Sekarang mari kita telusuri apa yang dimaksud dengan strategic reserve atau cadangan strategis. Kemudian bagaimana konsep ini bekerja dan apa dampaknya terhadap dunia jika Bitcoin benar-benar menjadi bagian dari cadangan strategis setiap negara yang ada di dunia, teman-teman. Jadi ada istilah strategic Bitcoin reserve, ini juga kelihatannya Donald Trump kelihatannya akan menerapkan itu, teman-teman. Dan kita tahu bahwa negara El Salvador itu mampu membayar hutang-hutang luar negerinya karena menerapkan kebijakan strategis dengan melakukan investasi rutin terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi secara umum, cadangan strategis adalah penyimpanan komoditas atau aset yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi perekonomian dari fluktuasi harga atau kejadian-kejadian yang tak terduga, teman-teman. Jadi contohnya misalkan beberapa negara memiliki cadangan minyak strategis sebagai persiapan jika terjadi kekurangan pasokan minyak global atau kenaikan harga yang drastis. Begitu pula emas telah lama dianggap sebagai cadangan strategis untuk melindungi nilai mata uang suatu negara dari inflasi atau ketidakstabilan ekonomi, teman-teman. Nah, kemudian dalam konteks Bitcoin, teman-teman, ini cadangan strategis berarti pemerintah atau lembaga negara itu menyimpan Bitcoin sebagai bentuk cadangan nilai yang dapat melindungi kekayaan nasional di saat ketidakstabilan global atau untuk mengantisipasi fluktuasi dalam ekonomi global. Jadi jika hal ini terjadi, maka permintaan terhadap Bitcoin akan meningkat drastis dan mendorong kenaikan harga yang sangat signifikan, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat, teman-teman, ini market kapital sekarang total ini sudah menembus hampir 3 triliun US dollar. Kalau biasanya kita melihat angka 2, ini sudah hampir 3, teman-teman. Dan Bitcoin hari ini menunjukkan pergerakan performa yang luar biasa, menembus angka 90.000 US dollar, diperdagangkan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 2,55% dan dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan sampai 19,92%, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, mengapa Mike Novogratz ini menyatakan lebih memilih Bitcoin atau menyatakan Bitcoin ini akan mengalami ledakan harga, teman-teman. Jadi Mike Novogratz ini percaya bahwa Bitcoin itu memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk dijadikan cadangan strategis, terutama ketika inflasi menjadi ancaman bagi banyak negara. Dan sebenarnya kalau kita melihat, teman-teman, itu El Salvador
sudah lebih dahulu. Dan ini kelihatannya negara-negara Amerika Latin akan mengikuti jejak El Salvador, teman-teman. Ya, kita tidak tahu, semoga Indonesia bisa mengikuti jejak ini. Jangan sampai Indonesia jadi negara yang paling telat dalam mengadopsi Bitcoin sebagai cadangan strategis, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi dengan pendapat dari Mike Novogratz ini. Jadi menurutnya Bitcoin ini tahan terhadap inflasi karena memiliki suplai yang terbatas, yaitu hanya sekitar 21 juta koin. Jadi dengan suplai yang terbatas dan permintaan yang meningkat, Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi aset pelindung nilai yang sangat berharga di masa depan. Selain itu juga sifatnya yang terdesentralisasi dan independen dari kontrol pemerintah, membuatnya lebih aman dari resiko manipulasi kebijakan moneter yang bisa terjadi pada mata uang fiat, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat untuk Novogratz juga melihat bahwa ketidakstabilan ekonomi global, kemudian perang mata uang dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi blockchain itu dapat memicu negara-negara untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai cadangan strategis, jadi sebagai aset yang diterima secara global dan tidak terikat oleh batasan wilayah atau politik. Bitcoin bisa menjadi alternatif yang lebih menarik dibandingkan dengan emas atau mata uang fiat lainnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat sini, mengapa negara-negara lain akan tertarik? Jadi jika beberapa negara besar, contoh misalkan Amerika Serikat, atau misalkan Cina atau Rusia, misalkan negara-negara besar memutuskan untuk menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis mereka, maka secara otomatis akan ada tekanan besar bagi negara-negara lain untuk mengikuti, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kekhawatiran akan inflasi global, kemudian juga bisa juga untuk diversifikasi cadangan, karena banyak negara hari ini sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dolar sebagai cadangan mata uang utama, dan juga adanya tekanan untuk mengikuti jejak negara lain, teman-teman. Jadi menurut saya, teman-teman, ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Ini kalau memang Amerika Serikat pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden menetapkan Bitcoin sebagai sebuah aset cadangan strategis bagi negara Amerika Serikat, maka otomatis hampir semua negara akan ikut mengikuti jejak langkah Amerika Serikat, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saat ini layak untuk kita melakukan pembelian Bitcoin? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, teman-teman. Kalau menurut saya, khusus untuk Bitcoin, kapanpun saatnya tepat untuk melakukan pembelian, teman-teman. Karena Bitcoin beda dengan kripto lain, Bitcoin lebih memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.